Halo, kita akan lanjutkan materi kita. Hari ini saya akan membahas tentang keputusan investasi modal atau capital investment decision. Jadi, materi ini membahas tentang bagaimana cara kita untuk menilai atau menentukan proyek atau aset manakah yang akan kita investasikan di perusahaan untuk mencapai tujuan jangka panjang. Jadi keputusan investasi terkait capital atau modal ini sangat penting karena di sini melibatkan uang atau dana yang cukup besar. Dan investasi ini akan berdampak jangka panjang terhadap kelangsungan atau keberlanjutan dari perusahaan. Nah, selanjutnya kita akan lihat bagaimana keputusan investasi modal itu. Jadi, apa saja sih yang dilakukan perusahaan dalam menginvestasikan modalnya? Jadi, investasi modal itu bisa dilakukan dalam bentuk ekspansi, bisa dengan cara mengganti aset yang sudah lama gitu ya dengan aset yang baru. Bisa juga dia berinvestasi dalam research and development. Jadi riset dan pengembangan. Jadi masih berupa semacam riset dalam rangka mendevelop suatu produk atau menghasilkan inovasi baru. Nah, untuk ekspansi biasanya investasi ini melibatkan dana besar karena di sini kita akan berusaha meningkatkan kapasitas atau mengembangkan produk baru. Jadi ekspansi artinya memperluas baik dari sisi kapasitasnya yang kita perbesar atau produk yang sudah ada itu kita tambah jenis produknya sehingga ada produk baru yang dihasilkan sehingga akhirnya menjadi lebih luas atau lebih besar cakupannya. Perusahaan berinvestasi untuk memperluas operasi atau memperkenalkan lini produk baru. Jadi itu penjelasannya seperti yang saya sampaikan tadi. Nah, kalau penggantian atau replacement itu artinya kita mengganti aset lama kita dengan aset baru. Harapannya adalah aset baru ini bisa bekerja lebih efisien. Jadi yang diganti apa? Bisa alatnya diganti, bisa juga berupa teknologinya yang diganti. Jadi kita menggunakan yang lebih update, lebih modern, sehingga harapannya dia lebih produktif. Nah, untuk riset and development seperti yang saya sampaikan tadi, di sini masih berusaha menciptakan inovasi. Harapannya adalah hasil dari research and development ini nantinya akan menghasilkan sesuatu yang baru. Nah, bagaimana cara mengevaluasi investasi? Yang pertama yaitu dengan menggunakan net present value yang sudah dibahas pada video sebelumnya. Kemudian yang kedua ada dengan internal rate of return, tingkat pengembalian internal, jadi yang kita tetapkan di dalam perusahaan kita. Jadi nilai IRR itu di mana tingkat pengembalian saat nilai net present value atau NPV proyek itu adalah nol. Jadi kita ingin mencari tahu berapa tingkat pengembalian agar nilai NPV proyek itu adalah nol. Jadi kalau yang di atas di sini kita menghitung NPV-nya. Jadi nilai pengembaliannya, R-nya itu sudah diketahui. Kalau di IRR kita ingin mencari tahu nilai R-nya, nilai R saat NPV itu sama dengan nol. Kalau payback period itu adalah periode waktu yang kita butuhkan atau kita perlukan untuk menutup kembali investasi yang awal kita keluarkan. Jadi berapa lama saya balik modal, itulah bahasa singkatnya. Profitability index itu mengukur atau membandingkan atau mencari rasio antara present value arus kas masuk dengan investasi awal. Jadi nilai profitability index ini membantu menentukan seberapa menguntungkan proyek tersebut. Nah, kita akan lihat satu persatu metode evaluasi investasi ini, kecuali NPV, karena NPV sudah ada di video sebelumnya. Yang pertama yang kita bahas adalah metode IRR. Jadi, dalam metode ini kita akan menilai investasi dengan mencari tingkat bunga yang menyamakan nilai sekarang dari aliran kas neto dengan investasi awal yang kita lakukan. Jadi dari video NPV sebelumnya, ini maksud kalimat ini adalah jumlah present value yang menggunakan
present value arus kas masuk, nilai jumlah arus kas masuk dengan menggunakan present value itu sama dengan investasi atau arus kas keluar atau investasi yang kita keluarkan di awal. Jadi di sini INVV-nya, jadi net present value-nya itu akan sama dengan nol. Jadi untuk menghitung nilai IRR ini, kita modelnya semacam sistem coba-coba. Coba masukkan angka pengembalian sekian persen, hasilnya bagaimana, yang sekian persen hasilnya bagaimana. Jadi kita intinya mencari NPV yang nol. Nah, dalam metode IRR, keputusan investasi yang kita eh, lakukan itu adalah kalau nilai IRR kita itu lebih besar dari tingkat keuntungan yang diminta oleh perusahaan, maka usulan investasi itu akan diterima. Tetapi kalau IRR-nya lebih kecil dari tingkat keuntungan atau pengembalian yang disyaratkan oleh perusahaan, misalnya oleh pemilik perusahaan atau oleh manajer puncak gitu ya, maka usulan investasi ini akan ditolak. Nah, ini adalah rumus untuk menghitung IRR. Jadi ada RK. RK itu adalah R atau suku bunga yang lebih rendah. Kemudian kita tambahkan dengan net present value dengan suku bunga yang lebih rendah tadi itu. Kemudian dibagi dengan jumlah dari present value dengan R kecil dikurangi dengan present value dengan R yang lebih besar lagi dikalikan dengan selisih R atau tingkat pengembalian antara yang besar dan yang kecil. Jadi ini penjelasannya ya. Nah, ini contoh soal IRR. Jadi suatu perusahaan sedang mempertimbangkan usulan proyek investasi sebesar 112.500.000. Jadi dia ingin menginvestasikan uang sebesar 112.500.000 yang dia miliki dan dia ingin mengetahui berapakah nilai IRR-nya. Di satu sisi, perusahaan itu diminta agar tingkat return atau pengembalian yang harus dipenuhi atau yang disyaratkan itu adalah 15%. Nah, arus kas per tahun seperti ini. Jadi arus kasnya berbeda-beda angkanya ada 45, 37,5, 30, 22,5 dan 15 juta. Nah, kita akan hitung IRR-nya. Jadi tahap menghitung nilai IRR-nya yang pertama kita tetapkan dulu nilai R-nya karena ini sistemnya coba-coba. Jadi kita pakai yang lebih kecil dari yang disyaratkan. Dia kan mintanya 15% gitu ya. Misalnya R kecilnya 12%, R yang besar 13%. Kemudian kita hitung nilai present value dengan R yang kecil tersebut dan juga R yang besar untuk bisa memasukkan angka ke rumus yang di bawahnya. Kemudian kita hitung nilai NPV-nya, net present value-nya. Setelah itu, kita tinggal masukkan R-nya sudah tahu, ya R besar R kecil itu dimasukkan semua ke dalam rumus ini. Nah, nanti kita akan temukan hasil IRR-nya. Jadi seperti yang disampaikan tadi, kalau IRR lebih rendah dari return atau pengembalian yang diminta atau yang disyaratkan, maka proyek akan ditolak. Sebaliknya, dia akan diterima. Jadi ini kita menggunakan bantuan Excel untuk mengerjakannya supaya lebih cepat. Jadi kita salin arus kas yang disebut di soal. Jadi ada 5 arus kas yang masuk dengan angka yang berbeda-beda. Nah, kemudian kita akan mencari faktor diskontonya. Jadi menggunakan tabel diskonto. Nah, jangan lupa angka arus kas yang masuk ini berbeda-beda. Sehingga kita harus menghitung arus kas present value-nya ini dengan menggunakan tabel present value yang single cash flow.
Jadi bukan yang anuitas. Kalau anuitas itu kita gunakan jika arus kasnya itu sama setiap tahun. Nah, ini kan berbeda-beda. Sehingga kita akan hitung satu per satu. Jadi untuk tahun pertama, berapa faktor diskontonya atau sering disebut dengan diskon factor atau DF. Jadi faktor diskontonya berapa? Jadi tahun pertama, berarti ini ya, tahun pertama. Kemudian nilai R kecilnya itu adalah 12%. Jadi kita cari, nah ini dia 0,8929 untuk yang tahun pertama. Ini ya, 0,8929. Di bawahnya tinggal disalin. Berarti tahun kedua 0,7972 yang ini. Tahun ketiga ini 0,7118 ambil di sini. Begitu seterusnya. Jadi tinggal dikali berapa nilai present value-nya, faktor diskonto di tahun pertama dikalikan arus kas tahun pertama. Begitu juga tahun 2, 3, 4, dan 5. Nah, untuk R yang besar, lebih besar, yaitu kita tadi masukkan angka misalnya 13%. Caranya sama, kita gunakan tabel diskonto yang 13% ini. Kita masukkan faktor diskonto tahun pertama, 2, 3, 4, dan 5, ditemukanlah nilai present value ini. Jadi faktor diskonto 0,8850 dikalikan arus kas 45 juta. Nah, ini nilai present value-nya. Nah, kemudian masing-masing present value R kecil dengan R besar ini itu masing-masing dijumlahkan. Jadi ini jumlahnya. R kecil, present value-nya sekian, R besar 111 jutaan. Nah, ini kemudian kita kurangi dengan investasi awal untuk mencari atau untuk menghitung nilai net present value-nya. Net present value R kecil positif, net value yang R besar itu adalah negatif. Nah, dari hasil ini kita akan masukkan sekarang ke rumus IRR-nya. Jadi ini jawaban yang tadi saya tempel di sini, ini rumusnya saya tempel juga. Nah, kita akan masukkan R kecil kita tadi 12%, NVV R kecil ini ya, NVV R kecil 1,73 juta, 1,7 juta sekian dibagi dengan present value R kecil ini 114 jutaan dikurangi present value R besar 111 jutaan. Kemudian dikalikan dengan selisih R-nya. Hasilnya adalah 12,75%. Jadi nilai IRR yang dihasilkan ini yang 12,75% itu ternyata lebih kecil dari return yang dipersyaratkan perusahaan yaitu yang 15%. Karena nilainya lebih rendah dari 15%, maka kita tolak proyek ini. Karena nilai per apa ya? Nilai R-nya atau pengembaliannya itu ternyata lebih rendah dari yang diminta. Nah, ini perbandingan IRR dengan NPV. Tadi sempat saya sebut, prinsipnya adalah net present value itu mengukur selisih dari nilai proyek berdasarkan arus kas masuk yang di present value-kan dengan investasi awal kita. Jadi fokusnya di nilai proyeknya. Kalau IRR fokusnya adalah mengukur tingkat pengembaliannya. Nah, kemudian tingkat pengembalian IRR ini kita bandingkan dengan persyaratan yang diminta perusahaan. Jadi, sekarang tergantung perusahaan. Perusahaan itu lebih senang fokus ke nilai proyeknya ataukah dia fokus ke nilai return-nya. Berikutnya, metode menilai investasi yang berikutnya itu adalah profitability index. Jadi, indeks kemampuan untuk menghasilkan laba gitu ya. Nah, di sini profitability index ini diukur dengan membagi atau mencari rasio antara nilai sekarang arus kas masa depan, jadi jumlah future value-nya berapa dengan menggunakan konsep present value, kemudian dibagi dengan investasi awalnya. Jadi kalau NPV, net present value, ini dikurangi dengan investasi awal. Kalau profitability index, dia bagi. Ya, jadi rumusnya tinggal diganti kurang itu dengan bagi. Jadi ini rumus profitability index. Nah, ini contoh soalnya, misalkan ada investasi 15 juta.
di mana arus kas masuk yang kita terima itu 18 juta. Jadi kita tinggal bagi saja arus kas masuk 18 juta dibagi dengan investasi awal 15 juta, maka nilai PI-nya itu adalah 1,2. Jadi ini angkanya dia lebih dari satu sehingga dia menguntungkan. Jadi maknanya itu adalah bahwa arus kas yang masuk yang kita perhitungkan dengan nilai sekarang atau kita present value kan itu hasilnya 1,2 kali dari investasi awal. Berikutnya kita akan mempelajari tentang payback period. Jadi payback period itu adalah metode evaluasi investasi dengan menghitung berapa lama sih waktu yang diperlukan untuk menutup modal yang diinvestasikan. Jadi intinya kapan sih kita akan balik modal? Jadi berapa lama dia balik modal? Jadi rumus payback period sangat sederhana. Jadi ini sering digunakan untuk menilai investasi karena dia mudah dan sangat sederhana. Jadi rumus payback period itu adalah berapa modal investasinya atau investasi awalnya berapa dibagi dengan aliran kas yang dihasilkan di masa depannya yang berasal dari operasional. Ini contohnya, jadi misalnya sebuah proyek memerlukan investasi awal sebesar 12 juta rupiah. Nah, arus kas tahunannya itu 3 juta rupiah per tahun. Jadi angkanya sama ya, 3 juta rupiah per tahun. Nah, di sini nilai payback period kita tinggal bagi 12 juta dibagi 3 juta. Sehingga payback periodnya 4 tahun. Artinya adalah modal kita yang sebesar 12 juta rupiah itu akan kembali dalam waktu 4 tahun. Nah, bagaimana jika nilai arus kas berbeda? Tadi dalam contoh awal, arus kasnya sama-sama 3 juta, sehingga gampang. Kita tinggal bagi. Kalau arus kasnya berbeda-beda, maka kita melakukan perhitungannya bertahap gitu ya. Tidak bisa sekaligus. Jadi ini contohnya, jumlah investasi 50.000. Arus kasnya tahun pertama 10.000, sehingga uang yang kita akumulasikan itu 10.000. Arus kas tahun kedua 15.000 diakumulasikan menjadi 25.000. Akumulasi itu artinya yang tahun pertama 10.000 ditambah dengan arus kas tahun kedua yang 15.000 sehingga totalnya 25.000. Di tahun ketiga ada tambahan lagi 20.000 sehingga sekarang jumlahnya akumulasinya itu adalah 45.000. Di tahun keempat, akumulasinya arus kas masuknya 25.000, kalau diakumulasikan dia 70.000. Di tahun kelima dan enam di sini tidak ada arus kas masuk. Jadi hanya sampai tahun keempat di sini contohnya gitu ya, arus kas masuknya. Nah, investasi yang 50.000 ini dia ada di tahun keempat ini. Mengapa? Karena tahun ketiga ini kan baru 45.000. Sedikit lagi, nah, lagi 5.000 aja dia sudah balik modal, ya. Jadi 45.000 menuju 50.000 kan lagi 5.000. Sehingga kalau kita ingin mencari tahu payback periodnya, tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga itu utuh dihitung 1 tahun. Nah, untuk tahun keempat itu kan tidak full setahun baru balik modal. Tetapi kita hanya perlu lagi 5.000 rupiah saja, sehingga kita memperhitungkan sisa waktunya yaitu dengan cara investasi awal kita 50.000, kemudian dikurangi dengan berapa akumulasi sebelumnya yaitu 45.000. Jadi di sini hasilnya adalah 5.000. Jadi kita butuh 5.000 lagi dibagi dengan arus kas di tahun keempat itu adalah 25.000. Sehingga di sini hasilnya 0,2. Sehingga payback periodnya itu adalah selama 3 tahun, 2 bulan atau 3,2 bulan. 3,2 tahun. Jadi pengembalian dari uang 50.000 itu akan terjadi pada periode 3,2 tahun. Nah, contoh lainnya. Nah, di sini arus kas masuk itu sampai tahun ke-6 dengan arus kas seperti yang tertera di sini, akumulasinya juga sudah dihitungkan di sini. Nah, kita lihat sekarang. Di tahun keempat dia sudah 45.000. Sedikit lagi 5.000.
Sehingga di sini 50.000 dikurangi 45.000 ini adalah lagi 5.000 saja nih untuk tahun kelima dibagi dengan arus kas yang di tahun kelima yaitu 22.000. Jadi kita hanya membutuhkan 5.000 lagi dari 22.000 yang dihasilkan di tahun kelima sehingga diperoleh hasil 0,23 yang ini. Sehingga payback periodnya ini adalah di tahun pertama, tahun kedua, ketiga, dan keempat, masing-masing genap 1 tahun. Khusus untuk di tahun kelima, itu hanya perlu lagi 0,23 tahun saja. Sehingga payback period terjadi dalam tempo 4,23 tahun. Nah, sekarang dari perhitungan ini kita melihat ada kelemahan dari payback period. Walaupun banyak digunakan karena sederhana ya. Payback period ini mengabaikan atau tidak memperhatikan arus kas yang terjadi setelah selesai jangka waktu pengembalian. Jadi seperti ini ya, arus kas masuk di tahun ke-6 ini tidak ada yang peduli. Sementara kita lihat yang di sisi kiri, tahun kelima, tahun ke-6, ini kan tidak ada uang masuk. Tapi kalau kita hanya fokus melihat payback period saja, di mana yang sisi kiri 3,2 tahun, sisi kanan 4,2 tahun, 23 tahun, maka kita akan katakan lebih baik saya investasi di proyek yang sebelah kiri. Mengapa? Karena pengembaliannya lebih cepat, 3,2 tahun. Dibandingkan yang sisi kanan, pengembaliannya lama, 4,23 tahun. Padahal, ini ya, ini kelemahan payback period. Di proyek yang sebelah kanan, di tahun ke-6 itu masih ada uang yang masuk loh, tapi itu diabaikan. Karena payback period hanya fokus pada lamanya waktu pengembalian uang saja. Jadi di sini payback period tidak memperhatikan arus kas bersih setelah selesai jangka waktu pengembalian. Nah, payback period juga kelemahannya dia tidak memperhatikan time value of money. Jadi kalau tadi profitability index, IRR, NPV itu semua memperhitungkan konsep nilai waktu uang atau time value of money. Khusus payback period dia tidak memperhatikan time value of money. Nah, ini rangkumannya dari beberapa metode penilaian investasi modal itu. Intinya, setiap metode evaluasi itu memiliki plus dan minus. Sehingga kita perlu mempertimbangkan dengan lebih cermat kita mau memilih proyek yang mana. Jadi biasanya kita akan hitung NPV berapa, IRR berapa, dan seterusnya itu semua dipertimbangkan karena bagaimanapun juga investasi modal ini adalah keputusan strategis. Strategis itu artinya berdampak jangka panjang. Sehingga benar-benar harus dianalisis dengan lebih baik. Itu saja materi kita terkait dengan keputusan investasi pasar modal. Kita akan berjumpa lagi di video-video berikutnya. Terima kasih.